Kembali di Kompas Petang, Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar sidang putusan terhadap 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan imbas kericuhan demo 17/8 Agustus lalu. Kelima teradu yakni Ahmad Syaroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Adis Kadir, hingga Uya Kuya dihadirkan. Kelima putusan sidang MKD siang hari tadi diantaranya pertama, MKD memutuskan Ahmad Syaroni dinonaktifkan sebagai anggota Dewan selama 6 bulan untuk melanjutkan masa jabatannya di periode 2024-2029. Kedua, MKD menyatakan Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan dan meminta politisi Nasdem itu untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku. Ketiga, MKD memutuskan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi penonaktifkan dari DPR selama 4 bulan. Keempat, MKD memutuskan Surya Utama alias Uya Kuya kembali menjadi anggota Dewan dan aktif dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk melanjutkan masa jabatan periode 2024-2029. Dan yang kelima, MKD memutuskan Adis Kadir kembali menjadi anggota DPR aktif dari fraksi Partai Golkar untuk melanjutkan masa jabatan di periode hingga 2029. Usai pembacaan putusan, Eko Hendro Purnomo tidak menjawab satupun pertanyaan dari wartawan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Ahmad Syaroni mengaku menerima segala putusan yang dijatuhkan. Berarti setelah 6 bulan akan menjabat aktif lagi ya? Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong, itu hoax, itu berarti akan ada laporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja Pak? Oh, yang tadi. Ntar aja deh, Tapi menerima ya Pak, semuanya maksudnya. Iya kan udah keputusan yang diterima lah. Ya udah. Kita menghargai dan MKD menurut saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Ya. Mana? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Lebih lengkap soal sidang putusan terhadap 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan. Usai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Arif Rahman dari gedung DPR RI. Niko, apa saja yang menjadi pertimbangan utama dari putusan ini, Niko? Ya, selamat sore Cynthia dan juga saudara, terkait dengan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang sekiranya selesai pada pukul 1 waktu Indonesia Barat siang tadi. Ini ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh MKD terhadap 5 teradu dari anggota DPR yang telah dinonaktifkan akibat pernyataan kontroversial mereka yang memicu kerusuhan beberapa waktu lalu. Adapun pertimbangan tersebut juga disimpulkan dari beberapa keterangan saksi dan ahli. Di antaranya saksi dan ahli tersebut ini adalah Sekjen pemberita, maksud kami Deputi Persidangan Sekjen DPR RI, lalu ada perwakilan Orkesta Unhan dan juga perwakilan wartawan dan juga beberapa saksi ahli yang dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan 3 November 2025 lalu. Sementara kalau misalnya terkait dengan intinya yang disampaikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan adalah kasus yang video viral yang beredar beberapa waktu lalu yang diduga memicu kerusuhan pada akhir Agustus kemarin. Ini adalah misinformasi atau narasi negatif yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan aksi joget-joget anggota DPR saat sidang tahunan. Tadi disampaikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam sidangnya pada hari ini bahwa aksi joget-joget tersebut merupakan tindakan yang refleks dari anggota DPR, bukan untuk merayakan kenaikan tunjangan dari DPR. Namun aksi joget-joget tersebut merupakan reaksi
spontan dari anggota DPR untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa Universitas Pertahanan yang saat itu menyanyikan lagu daerah. Kemudian terkait dengan sanksi-sanksi yang tadi diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 5 teradu atau 5 anggota DPR nonaktif. Dari 5 anggota DPR nonaktif ini tadi disampaikan ada 2 yang lolos dari sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan, yakni Surya Utama atau Uya Kuya dari fraksi PAN, lalu kemudian ada Adis Kadir, yang mana setelah dibacakan tadi putusannya oleh Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa Surya Utama dan juga Adis Kadir ini kembali menjadi anggota DPR setelah tadi disampaikan putusan dari MKD. Kemudian 3 orang lainnya yakni Nafa Urbah dan juga Ahmad Syaroni dari fraksi Nasdem ini disanksi 4 bulan. Kalau Nafa Urbah maksud kami ini berupa sanksi nonaktif selama 3 bulan, kemudian Ahmad Syaroni selama 6 bulan, kemudian anggota DPR Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio ini disanksi selama 4 bulan. Dan juga kalau misalnya kita teliti lebih lanjut, ini pemanggilan atau sidang terkait dengan etik dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 5 anggota DPR ini, Cynthia dan juga saudara, ini berlangsung sangat cepat. Kalau misalnya kemarin dipanggil beberapa saksi ahli dan juga beberapa saksi, ini dipanggil pada tanggal 3 November 2025 dan juga sidang tersebut berlangsungkan kurang lebih selama 4 jam dengan jeda makan siang. Ini nantinya apakah para anggota DPR tersebut bisa bukan meralat maksud kami, kalau misalnya tadi diberikan catatan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, ini anggota DPR tersebut harus menjaga sikap, menjaga perilaku, dan juga perkataan untuk nantinya bisa apabila nanti menemui wartawan. Cynthia, kembali ke studio. Terima kasih Niko Anggriawan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih Niko, selamat bertugas kembali.